Om Swastiastu. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu disehatkan. Nah, kali ini kalian bertemu saya lagi di pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Selamat belajar, walaupun hanya belajar di rumah, tapi harus tetap semangat. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi mengenai berdebat dalam berbagai tema, ya. Berdebat dalam berbagai tema. Langsung saja kita akan melihat tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama itu mengetahui definisi debat. Yang kedua, memahami karakteristik debat. Yang ketiga, memahami tujuan dan manfaat debat. Yang keempat, mengetahui jenis-jenis debat. Yang kelima, mengetahui unsur-unsur kegiatan debat. Yang keenam, mengetahui pihak yang terlibat dalam debat. Yang ketujuh, memahami tata cara debat yang baik. Yang kedelapan, mengetahui struktur debat. Yang kesembilan, mengetahui perbedaan diskusi dan debat. Dan selanjutnya, memahami etika berdebat. Nah, langsung saja kita ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu definisi debat. Debat merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan adu argumen untuk menentukan baik tidaknya suatu usul tertentu antara dua pihak atau lebih yang didukung oleh satu pihak yang disebut pendukung atau tim afirmatif dan satu pihak yang ditolak atau disangkal oleh pihak lain yang disebut tim penyangkal atau oposisi dan dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah serta perbedaan. Nah, tim afirmatif atau tim oposisi tim afirmatif atau tim penyangkal atau oposisi ini bisa juga disebut dengan tim pro dan tim kontra. Seperti yang biasa kita dengar adalah tim pro dan tim kontra, ya. Nah, yang selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu debat itu adalah mempertahankan pendapat, ya, pertukaran pendapat mengenai suatu hal dan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jadi pendapat kita itu dipertahankan, masing-masing mempertahankan pendapat. Misalnya kalau tim tim afirmatif sudah mengatakan A, harus terus A, konsisten A. Begitu juga dengan tim penyangkal atau oposisi mengatakan B, harus dari awal B, harus B, gitu ya. Jadi kalian mempertahankan pendapat kalian masing-masing. Selanjutnya, karakteristik dalam debat. Karakteristik yang pertama itu terdapat dua sudut pandang, yaitu afirmatif dan oposisi atau negatif. Tim afirmatif merupakan tim yang menyetujui topik yang dibahas, ya. Tim yang menyetujui topik yang dibahas. Yang kedua, oposisi atau negatif. Oposisi atau negatif ini adalah tim yang menyangkal atau menolak topik yang dibahas. Yang kedua, adanya suatu proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Seperti yang saya katakan tadi, saling mempertahankan pendapat kalian masing-masing. Jadi, kalian harus tetap gigih mempertahankan pendapat kalian. Yang ketiga, adanya saling adu argumentasi yang tujuannya untuk memperoleh kemenangan. Jadi, kalian berargumen antara tim afirmatif dan tim oposisi itu berargumen untuk memperoleh kemenangan kalian masing-masing. Yang keempat, hasil debat diperoleh melalui voting atau keputusan juri. Jadi hasil debat itu diperoleh melalui voting atau keputusan juri, ya, tidak
bisa kita menentukan sendiri, tapi harus ditentukan juga atau diperoleh juga dari voting dari peserta atau keputusan juri. Yang kelima, sesi tanya jawab bersifat terbatas dan bertujuan untuk menjatuh lawan. Jadi sesi tanya jawab itu sifatnya sangat terbatas, tidak seperti diskusi-diskusi lain. Di debat ini sesi tanya jawabnya sifatnya terbatas. Yang terakhir, adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh moderator. Jadi ketika tim afirmatif dan tim oposisi itu sudah mengeluarkan argumen dan semakin memanas, tidak ada jalan tengah, moderatorlah yang menengahi jalannya perdebatan ini, ya, menengahi jalannya perdebatan ini. Itu karakteristik dalam debat. Ada 6 karakteristik dalam debat. Selanjutnya ada tujuan debat dan manfaat debat. Tujuan debat yang pertama itu untuk melatih keberanian atau juga mental di dalam mengemukakan pendapat di muka umum. Jadi debat ini memiliki tujuan buat kalian agar mental kalian itu terlatih untuk mengeluarkan pendapat di muka umum. Yang kedua, melatih untuk dapat mematahkan pendapat dari lawan debat. Namanya saja debat, itu ada kita harus mematahkan pendapat-pendapat lawan debat kita agar kita memperoleh kemenangan, ya. Yang ketiga, membantu untuk dapat meningkatkan kemampuan di dalam merespon suatu masalah yang diperdebatkan. Jadi dengan kalian mengikuti debat, kalian akan cekatan dalam merespon sesuatu masalah yang ada gitu. Yang keempat, melatih diri untuk bersikap kritis pada tiap-tiap materi yang diperdebatkan. Jadi kalian bisa berpikir kritis terhadap sesuatu hal gitu. Yang kelima, memantapkan pemahaman dari suatu materi yang diperdebatkan. Itu ada 5 tujuan debat. Yang selanjutnya ada manfaat debat. Manfaat debat itu ada 3. Yang pertama di bidang politik, yang kedua di bidang ekonomi, dan yang ketiga di bidang pendidikan, ya. Yang pertama di bidang politik, untuk mengonfirmasi visi dan misi serta rencana kerja calon pemimpin yang akan dilakukan di masa datang. Jadi tujuan debat di bidang politik itu kita agar mengetahui visi dan misi calon pemimpin kita, ya, calon pemimpin kita. Yang kedua di bidang ekonomi dan hukum, untuk memperoleh berbagai kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga di bidang pendidikan, sebagai wahana yang penting untuk memperkenalkan masalah-masalah yang sedang hangat diperbincangkan dalam kehidupan sehari-hari kepada masyarakat pendidik. Jadi memperdebatkan apa sih masalah-masalah yang sedang hangat diperbincangkan, itu diperdebatkan dalam kehidupan sehari-hari kepada masyarakat pendidik. Selanjutnya ada jenis-jenis debat. Jadi jenis debat ada 3. Yang pertama debat majelis atau parlementer, yang kedua debat pemeriksaan ulang, yang ketiga debat formal. Yang pertama debat majelis atau parlementer itu bertujuan untuk memberi dukungan bagi undang-undang tertentu. Yang kedua debat pemeriksaan ulang. Jadi debat pemeriksaan ulang ini harus dengan persiapan yang benar-benar matang, ya, karena bertujuan untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan terdahulu gitu. Jadi pemeriksaan terdahulu harus benar-benar dengan kesiapan yang matang. Yang ketiga ada debat formal. Jadi debat formal ini biasanya dilakukan di bidang pendidikan. Namanya formal, ya, di bidang pendidikan. Bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi 2 tim pembicara untuk mengemukakan pendapat para pendengar sejumlah argumen yang menunjang atau membantah suatu usul. Itu jenis-jenis debat. Selanjutnya ada unsur-unsur debat.
Unsur-unsur debat yang pertama itu ada mosi atau topik pembicaraan ya. Mosi adalah hal atau topik yang akan dibahas atau dipermasalahkan dalam debat. Contohnya, 1. Perkembangan teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Yang kedua, masyarakat Indonesia tidak boleh menggunakan produk luar negeri. Jadi ketika sebagai tim pro atau tim afirmatif itu akan menyetujui perkembangan teknologi itu berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Tetapi ketika kalian menjadi tim oposisi atau tim kontra, itu tidak menyetujui perkembangan teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Yang kedua itu ada argumentasi. Argumentasi merupakan proses menjelaskan mengapa sudut pandang suatu tim harus diterima. Jadi argumentasi itu bukan opini ya. Argumentasi itu juga harus berdasarkan fakta-fakta yang ada. Misalnya dari pendapat para ahli, dari statistik, dari kutipan-kutipan itu menunjukkan argumen. Jadi bukan opini. Jadi bukan semata-mata kita mengeluarkan argumen menurut kita sendiri gitu. Jadi itu bukan opini, tapi sudah ada kita mengambilnya dengan mengargumentasikan bahasakan sendiri gitu. Yang selanjutnya itu ada definisi. Definisi debat akan berlangsung dengan teratur apabila setiap tim memiliki pemahaman yang sama mengenai arti dari mosi. Jadi tim afirmatif maupun tim oposisi itu harus memiliki definisi yang sama mengenai topik atau mosi yang diberikan gitu. Jadi mosi itu harus didefinisikan oleh tim afirmatif lah yang mendefinisikan mosi tersebut dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas dan lugas serta membatasi lingkup pembicaraan. Jadi agar lingkup pembicaraannya itu tidak terlalu jauh dari mosi, sehingga tim afirmatif itulah yang memberikan gambaran untuk membatasi lingkup pembicaraan. Selanjutnya ada sanggahan. Sanggahan merupakan respon terhadap argumen tim lawan yang berkolaborasi secara jelas. Tujuannya untuk membuktikan argumen tim lawan tidak sepenting yang mereka kemukakan. Jadi kita itu menyanggah agar orang-orang tuh tahu bahwa argumen yang ditunjukkan tim lawan itu tidak sepenting argumen kita gitu. Ya, itu unsur-unsur debat. Selanjutnya ada pihak yang terlibat dalam debat ya. Pihak yang terlibat dalam debat. Kegiatan debat akan bisa berlangsung jika personel yang terlibat di dalam kegiatan tersebut lengkap atau ada. Jadi kalau personel yang terlibat dalam debat itu tidak ada, maka kegiatan debat itu tidak akan lengkap. Jadi personel yang pertama itu adalah peserta. Peserta kedua tim dalam debat yaitu yang pertama tim afirmatif atau tim mendukung mosi atau tim pro. Yang kedua tim oposisi, tim yang menentang atau menolak mosi atau tim kontra. Terus yang selanjutnya itu personel moderator. Jadi moderator ini sangat penting juga perannya, yaitu suatu kegiatan debat akan berlangsung dengan tertib dan lancar apabila ada orang yang mengaturnya. Jadi moderator ini yang mengatur jalannya debat. Yang ketiga, pendengar. Selain tim yang berdebat, kegiatan debat juga dihadiri oleh pendengar. Para pendengar harus memerhatikan jalannya debat secara aktif. Jadi pendengar itu tidak semata-mata hanya mendengarkan debat, hanya dia mendengarkan debat, tidak. Tapi
tim pendengar ini harus secara aktif mendengarkan debat agar nanti bisa memberikan votingan yang benar-benar nyata bahwa tim siapa yang akan menjadi pemenangnya gitu. Terus selanjutnya ada tata cara debat yang baik. Yang pertama, pertanyaan atau tantangan hendaknya dikemukakan secara profesional, tidak menghina, tidak merendahkan atau berkomentar menyerang pribadi, dan tidak menyangkut unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua, analisis kritis, sintetis, memiliki keterampilan retorika atau berbicara, dan intelijensi atau tidak terbata-bata. Selanjutnya itu ada fokus pada posisi pihak lawan atau argumen lawan, harus fokus pada posisi pihak lawan atau argumen lawan agar kita tidak terlena, jadi kita itu tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh pihak lawan. Yang keempat, batasi argumen maksimal sebanyak 3 poin. Yang kelima, gunakan logika dalam menyusun dan menyampaikan argumen. Jadi gunakan logika, jangan semata-mata hanya menyampaikan argumen bla 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 tapi tidak ada logikanya gitu ya, tidak ada kebenarannya, tidak ada faktanya, seperti itu. Yang keenam, ketahui kesalahan umum dalam berpikir seperti kesalahan logis dan gunakan cara efektif dalam menyangkal argumen lawan. Gunakan cara efektif, jangan berbelit-belit, tapi langsung saja tapi mengena ke lawan. Kalian tuh bisa bisa menyangkal apa yang disampaikan oleh lawan. Yang ketujuh, sajikan konten atau substansi dengan akurat. Jadi akurat dengan tepat. Yang kedelapan, pastikan kesahihan semua bukti eksternal yang disajikan dalam argumen. Yang kesembilan, kesimpulan dalam debat merupakan kesimpulan final ya. Selanjutnya, struktur debat. Struktur debat itu ada 4 ya. 4. Ada 4 struktur dalam. Nah, yang pertama itu ada pengenalan. Jadi pengenalan, pada tahap pengenalan setiap tim afirmatif dan tim oposisi dan tim netral memperkenalkan dirinya masing-masing. Yang kedua, penyampaian argumentasi. Ya, yang kedua ada penyampaian argumentasi. Pada penyampaian argumentasi, setiap tim menyampaikan argumennya terhadap topik yang dimulai dari tim afirmatif. Yang ketiga, debat. Pada bagian debat ini, setiap tim mengomentari argumen yang dikemukakan oleh tim lainnya. Jadi kita berdebat itu saling-saling bertukar argumen ya, saling-saling berargumen agar memperoleh kemenangan. Yang selanjutnya itu ada simpulan. Pada bagian simpulan, setiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap pernyataan topik sesuai dengan posisinya. Misalnya tim afirmatif mengeluarkan simpulan yang di posisi tim afirmatif, tim oposisi juga mengeluarkan simpulan yang berada di posisi tim oposisi. Selanjutnya ada perbedaan diskusi dan debat. Perbedaan yang pertama, kalau debat bertujuan untuk memperoleh kemenangan, sedangkan diskusi bertujuan untuk mencari penyelesaian topik secara bersama-sama. Debat argumentasi disampaikan untuk menguatkan pendapatnya dan mematahkan pendapat lawan, sedangkan diskusi argumentasi disampaikan untuk memperoleh informasi serinci mungkin. Yang ketiga, ada pihak afirmatif dan oposisi atau pro kontra dalam debat. Di diskusi tidak ada tim afirmatif dan tim oposisi. Yang keempat, moderator berperan sebagai pengarah. Kalau di diskusi, moderator berperan sebagai mengontrol diskusi. Yang kelima, hasilnya diperoleh melalui voting.
dan di diskusi itu hasilnya diperoleh melalui musyawarah mufakat. Yang keenam, tidak ada kebebasan tanya jawab. Kalau di diskusi ada kebebasan tanya jawab. Jadi kalau di diskusi tanya jawabnya itu tidak terbatas. Itu perbedaan diskusi dan debat. Nah, hanya itu materi kali ini, yaitu tentang debat. Untuk video debat silahkan kalian cek link YouTube yang saya kasih ini, http://www.youtube.com. Silahkan dicek linknya. Di sana ada contoh debat ya, contoh perlombaan debat. Silahkan kalian tonton agar kalian mengetahui bagaimana jalannya debat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan di materi debat. Saya mengucapkan terima kasih, semoga kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.